Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Nah, kali ini kita akan membahas soal HOTS penilaian akhir tahun materi sepak bola untuk jenjang SMP maupun SMA. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, silahkan simak dan pahami soal-soal berikut ini. Nomor satu. Jelaskan peran seorang penyerang dan gelandang dalam sebuah tim sepak bola. Bagaimana kerjasama antara keduanya dapat mempengaruhi hasil pertandingan? Nah, soal seperti ini kalian harus bisa menjabarkan dengan pengetahuan kalian ketika kalian belajar saat sekolah, ataupun ketika kalian praktek di lapangan. Nah, bagaimana jawabannya? Ingin tahu kan? Baik. Peran seorang penyerang dan gelandang dalam sebuah tim sepak bola sangat krusial dan saling melengkapi. Keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda, dan kerjasama yang baik antara penyerang dan gelandang dapat memberikan dampak besar pada hasil pertandingan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran keduanya dan bagaimana kerjasama mereka dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Nah, tentu saja, nomor satu, yaitu penyerang dulu kita bahas. Penyerang tugasnya adalah mencetak gol, membuat peluang, ya, membuka peluang untuk pemain teman kita, memaksimalkan teknik dribbling, ya, untuk membuka peluang tujuannya. Penyerang tentunya harus bisa menekan pertahanan lawan, harus bisa menekan pertahanan lawan. Ini penting sekali karena penyerang itu adalah ujung tombak dalam tim. Sedangkan gelandang berperannya adalah mengendalikan permainan dengan menguasai bola. Kemudian tugasnya mendistribusikan bola, ya, memberikan bola ke pemain depan maupun mengatur ritme permainan. Tugasnya dalam pertahanan dan menyelamatkan bola. Di sini penting juga dalam tugas gelandang bertahan maupun menyerang. D. Membuka ruang. Ya, tentunya pemain gelandang juga harus bisa membuka ruang lewat umpan-umpannya. Selanjutnya kerjasama antara penyerang dan gelandang. Ini juga bisa umpan-umpan terobosan maupun umpan lambung maupun kerjasama passing 1-2. Kemudian ada kombinasi umpan, ya. Passing 1-2 itu kombinasi umpan. Pergerakan sinkron artinya pergerakan tanpa bola. Jadi dalam permainan sepak bola itu penting sekali gerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola itu bisa membingungkan lawan, juga bisa membuka peluang. Kemudian adalah teknik kombinasi. Ini sama dengan tadi, kombinasi umpan dan teknik komunikasi. Kombinasi itu teknik dalam permainan sepak bola untuk memecah konsentrasi dan untuk membuka peluang. Yang terakhir adalah pertahanan pressing bersama. Ini pressing ini pertahanan bersama, yaitu teknik bertahan one to one, ya, man to man marking, pressing. Nah, itu tadi adalah bagaimana peran penyerang dan gelandang dan keterkaitan kedua tugasnya. Nah, penting sekali dalam lini sepak bola, lini tugas masing-masing harus bertanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Komunikasi yang baik itu diperlukan di dalam sepak bola. Nah, itu tadi untuk menjawab soal bagaimana penyerang dan gelandang dalam sebuah tim sepak bola dan kerjasamanya seperti apa untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Next, nomor 2. Bagaimana kebugaran fisik dan kesehatan mental seorang pemain sepak bola dapat mempengaruhi performanya di lapangan. Kebugaran fisik dan kesehatan mental, bagaimana mempengaruhi performanya di lapangan. Berikan contoh situasi konkret. Nah, di sini juga kalian mungkin kalau kalian pecinta sepak bola, kalian melihat bola di lapangan, di tribun,
Kalian akan tahu bagaimana keadaan fisik pemain, bagaimana keadaan mental pemain ketika mereka bertanding. Kita lihat jawabannya. Kebugaran fisik dan kesehatan mental memiliki peran yang krusial dalam performa seorang pemain sepak bola di lapangan. Keduanya saling terkait dan dapat mempengaruhi kemampuan seorang pemain dan prestasi secara optimal. Berikut adalah beberapa cara di mana kebugaran fisik dan kesehatan mental mempengaruhi performa pemain sepak bola, serta contoh situasi konkret. Semuanya akan dibagi menjadi tiga. Ya, yang satu adalah kebugaran fisik, yang kedua kebugaran mental, dan tiga adalah contoh tadi. Satu, kebugaran fisik. Bagaimana kebugaran fisik? Dalam sepak bola diperlukan daya tahan pernapasan, daya tahan jantung paru-paru yang sangat luar biasa. Pemain yang memiliki kebugaran kardiovaskuler yang baik dapat menjaga tingkat daya tahan selama pertandingan tanpa cepat merasa lelah. Artinya, kebugaran jasmaninya baik. Sampai bertahan 90 menit sampai 120 menit kalau ada perpanjangan waktu. Kekuatan fisik di sini ada daya ledak. Nah, daya ledak itu sprint-sprint, lari, kemudian gerakan cepat, heading itu daya ledak. Seorang penyerang yang dapat memiliki kekuatan fisik dan daya ledak yang baik dapat melewati pertahanan lawan dengan mudah dan menciptakan peluang gol. Benar sekali. Kelenturan, ya kelenturan dan koordinasi. Artinya pemain harus memiliki kelenturan dan koordinasi. Seorang gelandang tentunya kelenturan dan koordinasi yang tinggi diperlukan untuk menghindari permainan lawan dan membuka ruang untuk memberikan umpan atau menciptakan peluang. Itu dari kebugaran fisik. Masih banyak sebenarnya dari kebugaran fisik yang bisa ditulis. Tapi di sini kita hanya memberikan tiga saja karena mungkin waktu dan materinya banyak. Sehingga kita kasih tiga. Dari segi kesehatan mental, konsentrasi itu sangat penting. Konsentrasi penuh. Contohnya, seorang penjaga gawang yang dapat mempertahankan konsentrasi sampai di detik-detik terakhir. Tentunya konsentrasi dan fokus dapat menyelamatkan di menit-menit krusial saat pertandingan. Kemudian tentunya di mental ada namanya stres dan tekanan. Tekanan pelatih, tekanan pendukung, ya, ataupun tekanan teman-temannya sendiri. Contoh pemain yang memiliki kesehatan mental yang baik dapat mengelola stres dan tekanan yang muncul selama pertandingan, termasuk saat mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan jalannya pertandingan. Itu perlu kita manajemen atau kita atur stres dan tekanan itu. Jangan sampai tekanan dari pelatih, tekanan dari teman, tekanan dari tribun membuat ciut nyali kita, membuat mental kita down. Yang terakhir dari kesehatan mental adalah ketahanan emosional. Ini penting sekali dalam bermain sepak bola. Di emosional itu harus dijaga supaya tidak terjadi kerisuhan, kericuhan, kerisuhan, kericuhan ya. Pemain yang memiliki ketahanan emosional dapat merespon dengan baik terhadap keadaan sulit, seperti tetap tinggal dalam skor ataupun mendapat kartu merah tanpa mengganggu performa mereka. Ini emosi dalam hal positif ya. Jadi ketika kita tinggal skornya 2-1, 3-1, itu emosinya tetap stabil, maupun saat teman kita atau kita sendiri di kartu merah, kita kalau tidak bisa mempertahankan emosi, tidak bisa memanajemen emosi, kita akan meledak-ledak emosinya, dan di situ akan menimbulkan kericuhan yang disebabkan emosional pemain. Itu tadi adalah dari segi kebugaran fisik dan kesehatan mental pemain di lapangan. Nah, bagaimana performa kebugaran fisik dan mental contohnya ketika di lapangan ya, situasi konkret ketika seorang pemain yang memiliki tingkat kebugaran fisik yang baik mungkin dapat lebih cepat setelah melakukan lari jarak jauh yang dapat yang pada gilirannya dapat mendukung kesehatan mentalnya untuk tetap fokus sepanjang pertandingan. Ya, jadi di sini ketika kita berlatih lari jauh ya ataupun lari yang meningkatkan kardiovaskuler tadi dari fisik, bila mana kita lelah, itu bisa cepat kembali, segar bugar kalau kita memiliki kebugaran jasmani yang baik. Jadi, di sini pemulihan cepat memain. Peningkatan mood. Contoh latihan fisik yang teratur dapat merangsang pelepasan endorfin, meningkatkan mood dan kesejahteraan emosional pemain yang dapat mendukung kesehatan mental mereka. Benar sekali.
Jadi latihan fisik yang teratur, kemudian latihan dengan eh, permainan itu juga bisa meningkatkan mood pemain. Nah, selanjutnya adalah peningkatan kedua aspek. Jadi selain meningkatkan fisik, mental juga bisa meningkatkan keduanya. Contohnya, pemain yang menjalani latihan fisik yang terencana dengan baik dapat merasakan peningkatan dalam kebugaran fisik dan kesehatan mental, menciptakan siklus positif yang saling mendukung. Ya, benar. Jadi, program latihan itu harus disesuaikan dengan atlet di masa persiapan, masa pertandingan, maupun masa peralihan menuju persiapan lagi. Nah, itu untuk menjaga ritme fisik pemain, menjaga ritme konsentrasi maupun mental pemain. Nah, di sini tiga pembahasan tentang kebugaran fisik yang diperlukan, kesehatan mental yang diperlukan, dan interaksi antara keduanya seorang pemain sepak bola dan bagaimana keduanya bisa mempengaruhi performa. Sangat besar sekali kalau kita simpulkan dari kebugaran fisik dan mental itu sangat berpengaruh di dalam performa pemain. Fisik jelek, apa artinya? Kalau mentalnya baik tapi fisiknya jelek, fisiknya buruk, maka pemain tidak bisa mengembangkan permainannya karena sudah sangat lelah atau mudah lelah. Fisik baik, tapi kalau mentalnya buruk, hilang konsentrasi, mudah emosi, nah itu juga tidak baik di dalam performa seorang pemain saat melakukan pertandingan sepak bola. Nah, di sini peran pelatih sangat krusial bagaimana memanajemen fisik dan mental pemain. Nah, itu untuk menjawab soal nomor kedua, yaitu bagaimana kebugaran fisik dan kesehatan mental seorang pemain sepak bola dapat mengaruhi performa di lapangan. Oke, ya. Next, nomor tiga. Oke, nomor tiga kita lanjutkan pertanyaannya. Mengapa kerjasama tim sangat penting dalam sepak bola? Berikan contoh situasi di mana kurangnya koordinasi antar pemain dapat merugikan tim. Kita jawab dulu, mengapa kerjasama tim sangat penting? Satu. Nomor dua adalah contoh situasi kurang koordinasi antar pemain dapat merugikan tim. Ya, langsung saja kita jawab. Bagaimana kerjasama tim? Kerjasama tim merupakan elemen kunci dalam sepak bola karena olahraga ini sangat membutuhkan kolaborasi dan sinkronisasi antar pemain. Karena pemain sepak bola tidak bisa bermain sendiri. Kalau sendiri berarti 1 lawan 11. Keberhasilan sebuah tim tidak hanya tergantung pada kemampuan individu, benar sekali, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kerjasama tim sangat penting dalam sepak bola, serta contoh situasi konkret di mana koordinasi, kurangnya koordinasi bisa mengakibatkan kerugian tim. Kita jawab dulu kerjasama tim, pentingnya kerjasama tim, dan
kurang koordinasinya tim bisa merugikan tim kita. Baik, pertama kita membahas mengapa kerjasama tim penting. Satu, taktik dan strategi. Kerjasama tim memungkinkan pemain untuk mengimplementasikan strategi yang dibentuk oleh pelatih secara efektif dan respon perubahan taktik lawan. Ini kerjasama tim penting sekali. Distribusi bola. Kerjasama tim dibutuhkan dalam mendistribusikan bola. Jadi kerjasama antara gelandang, kemudian penyerang, maupun pertahanan, kiper, itu penting sekali kerjasamanya. Teknik kombinasi seperti one, two, passing, overlap, memerlukan pemahaman yang baik antar pemain. Kita harus tahu bagaimana back sayap itu overlap. Kita harus melihat, kita harus tahu saat memberi umpan, saat mendelay umpan, saat kita memberikan umpan lambung, umpan pendek, maupun kerjasama one two, itu memerlukan kerjasama. Pertahanan yang efektif, man-to-man marking, zone marking, itu harus kerjasama. Passing, menekan lawan, serangan balik, tangan pertama, tangan kedua. Nah, pemain harus tahu kapan harus memberikan umpan pertama, harus tahu memberikan umpan tangan kedua, artinya bola pertama siapa, bola kedua siapa, bola ketiga siapa, kemudian komunikasi. Nah, ini adalah mengapa kerjasama itu penting. Karena di sini banyak aspek-aspek yang dilakukan oleh tidak hanya satu dua pemain, tapi 11 pemain. Oke, selanjutnya kita bahas situasi kurangnya koordinasi bisa mengakibatkan kerugian tim. Apa aja? Yaitu kekalahan posisi bertahan. Kurangnya koordinasi di antara pemain belakang dapat menyebabkan kebocoran di lini pertahanan. Benar sekali. Saat kita kurang koordinasi, kita kecolongan pemain belakang kita ditembus. Kita melakukan jebakan offset ternyata gagal. Nah, itu koordinasinya kurang baik. Overlap yang tidak efektif. Jika pemain saya melakukan overlap tanpa memberikan sinyal atau komunikasi yang jelas, bisa mengakibatkan serangan balik di sisi yang pos ditinggalkan tersebut. Hati-hati pemain sayap. Umpan yang salah sasaran. Kurangnya pemahaman antara pemain dapat menyebabkan umpan yang salah sasaran. Karena koordinasi yang kurang baik, akhirnya umpan yang diberikan tidak ada yang menyambut atau kurangnya akurasi umpan. Counter attack yang gagal pada situasi counter. Kurangnya kerjasama dapat mengakibatkan kegagalan dalam mengeksploitasi celah di lini pertahanan lawan. Nah, di sini biasanya kehilangan bola, bolanya tidak ada yang menyambut, umpan yang kurang akurat. Di sini sangat krusial sekali. Yang terakhir, tumpang tindih posisi. Pemain yang tumpang tindih artinya posisi double, ya, saling mengganggu, dapat mengurangi efektivitas serangan dan menciptakan kekacauan di lapangan. Nah, di sini sangat jelas. Kesimpulannya, dalam permainan sepak bola diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang epik untuk menciptakan sebuah pertandingan yang luar biasa bagus untuk menghasilkan hasil yang efektif dan mendulang kemenangan oleh tim kita. Nah, itu adalah jawaban untuk menjawab soal nomor 3. Mengapa kerjasama tim sangat penting dalam sepak bola dan apa kerugian bila kita tidak bisa bekerja sama ataupun koordinasi di dalam antar pemain sepak bola. Next, nomor 4. Bagaimana teknologi seperti video assistant, referee, VAR telah mempengaruhi keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola? Apa dan kontra penerapan teknologi tersebut? Nah, di sini lagi booming ya di Piala Dunia U17 ya kemarin ya di GBT Surabaya. Tentunya kalau kalian lihat sudah memakai VAR. Nah, bagaimana jawabannya untuk membahas soal nomor 4 ini? Kita lihat. Penerapan VAR di dalam sepak bola Indonesia. Tentunya bukan sepak bola Indonesia juga ya, tapi di seluruh dunia. Akurasi keputusan. VAR memberikan kemampuan untuk melihat kembali situasi krusial dan memastikan keputusan wasit yang lebih akurat. Ini pro-nya, keputusan positifnya. Keadilan penerapan VAR bertujuan untuk meningkatkan keadilan,
Pencegahan kecurangan. VAR membantu mencegah kecurangan, terutama dalam situasi offside atau tindakan yang tidak terlihat oleh wasit. Peningkatan transparansi VAR memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tidak ada konsep memilih kanan memilih kiri, ya, memihak kanan atau memihak kiri. Harus adil. Mengurangi kontroversi dalam keputusan. Dengan adanya VAR, kontroversi dan perdebatan mengenai keputusan wasit dapat dikurangi. Memastikan bahwa hasil pertandingan lebih adil dan diterima secara halus. Kok halus? Secara luas. Itu adalah pro atau positifnya dengan penerapan teknologi VAR. Nah, negatifnya seperti apa di dalam pertandingan sepak bola atau di pentas laga sepak bola dunia? Yaitu satu, waktu tunggu yang lama. Jadi kita menunggu waktu semakin lama ya untuk melihat video ulangnya. Penggunaan VAR dapat memakan waktu yang lama, terutama dalam pertandingan yang penuh ketegangan. Nah, ini apalagi penuh emosional. Subjektivitas dalam penilaian. Meskipun VAR memberikan gambaran yang lebih jelas, interpretasi keputusan masih dapat bersifat subjektif, tergantung pada sudut pandang dan pengamatan wasit di VAR. Kayak ini juga bisa, teknologinya udah bagus, tapi human error-nya yang mungkin perlu diperbaiki. Gangguan terhadap keselebaran keputusan wasit. Beberapa orang khawatir bahwa VAR dapat mengganggu otoritas wasit di lapangan. Tentunya bisa juga ya, wasit tergantikan oleh VAR, robot. Nah, itu mungkin tahun depan atau mungkin ke depannya seperti itu. Tidak konsistensinya penerapan. Terkadang penerapan VAR tidak konsisten antar pertandingan atau liga. Ya, itu tergantung juga panitia pertandingan ya, panpelnya. Persiapannya seperti apa pertandingannya. Menggunakan VAR atau tidak. Kontroversi terhadap interpretasi video. Beberapa keputusan VAR tetap kontroversial karena interpretasi terhadap video dapat bervariasi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang pertandingan. Sejauh mana penggunaan VAR. Nah, VAR di sini kalau saya sendiri simpulkan itu ada pro ada kontranya juga ya. Tapi kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan yang pernah saya lihat itu, kita bisa melihat kejadian-kejadian yang mungkin itu menjadi kontroversi disembuhkan dengan adanya teknologi VAR. Contoh, offside. Ya kan? Offside di Indonesia kalau tipis sekali, itu kalau para manusia-manusia yang di tribun tidak tahu, atau wasit yang gagal paham dengan offset itu bisa mengakibatkan kerusuhan. Tapi kalau dengan adanya VAR, kita lihat kembali VAR, kemudian kita lihatkan itu di video yang sangat besar itu bisa dilihat semua orang, apakah offset atau tidak, itu bisa memberikan jawaban. Tentunya juga terjadinya gol. Seperti kemarin banyak kejadian-kejadian yang bola sudah melewati garis lapangan ya, garis gawang, tapi di sana tidak terjadi gol. Nah, itu juga bisa membantu dengan VAR. Dilihat apakah sudah masuk atau melewati garis gawang atau belum. Di situ sangat jelas membantu. Tapi itu tadi adalah pro-nya. Kalau kontranya ya tadi bisa mengganggu otoritas, waktu tunggu yang lama, tapi itu tidak terlalu merugikan ya. Tapi hanya ya itu adalah kesimpulan. Jadi bisa menyimpulkan sendiri bagaimana anak-anak menyimpulkan pro dan kontra dari VAR. Itu jawaban pembahasan untuk nomor 4. Bagaimana teknologi VAR di sepak bola. Pro kontranya seperti apa. Next, nomor 5. Mengapa fair play penting dalam sepak bola? Apa konsekuensi dari perilaku tidak sportif dalam pertandingan sepak bola? Fair play, sportif, sangat penting di dalam semua permainan, tidak hanya sepak bola. Apa konsekuensi kalau tidak sportif? Lihat jawabannya. Kita bagi dua lagi, yaitu fair play mengapa penting. Satu, sebelum kita jawab, fair play dalam sepak bola memiliki peran krusial untuk menjaga integritas, sportivitas, dan keadilan dalam pertandingan. Benar sekali. Berikut adalah beberapa alasan mengapa fair play penting dalam sepak bola dan konsekuensinya dari perilaku tidak sportif. Mengapa fair play penting? Satu, keadilan. Fair play mendukung terciptanya pertandingan yang adil dan
tentu saja seimbang antara kedua belah tim. Sportivitas, fair play mencerminkan sikap sportivitas di lapangan maupun di luar lapangan. Pembelajaran etika, fair play adalah bentuk pembelajaran etika bagi pemain, pelatih, dan penonton di tribun. Pertumbuhnya karakter, melibatkan diri dalam fair play dapat membantu dalam pertumbuhan karakter pemain. Ini penting sekali kalau kita menghormati fair play, itu bisa menciptakan karakter yang baik dalam diri pemain. Menghindari konflik, sikap fair play dapat membantu menghindari konflik di lapangan. Benar sekali. Keamanan dan ketertiban. Pertandingan sepak bola diwarnai oleh fair play, lebih cenderung menciptakan suasana keamanan yang baik. Ketertiban di lapangan baik, baik di antara maupun eh, baik di antara pemain maupun antara pendukung. Ini penting sekali fair play. Tidak fair play, apa yang terjadi? Kita geser ke kanan. Konsekuensi dari perilaku tidak sportif, kartu merah dan diskualifikasi. Perilaku tidak sportif seperti pelanggaran berbahaya atau perilaku kasar dapat berujung pada pengeluaran kartu merah dan diskualifikasi pemain dari pertandingan. Hukuman. Disiplin. Pemain yang terlibat dalam perilaku tidak sportif dapat dikenakan hukuman disipliner. Ini termasuk larangan bermain di beberapa pertandingan. Kerugian tim, tentu saja ketika pemain tidak bisa bertanding, maka tim akan dirugikan. Kekalahan moral. Perilaku tidak sportif dapat merusak moral tim dan mengganggu dinamika positif dalam kelompok. Dampak psikologis terlibat dalam perilaku tidak sportif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan psikologis pemain. Penalti dan denda. Bergantung pada tingkat pelanggaran, pemain atau tim dapat dikenai penalti dan denda. Penalti ini di penalti poin, pengurangan poin ya, atau denda. Denda itu dalam bentuk uang. Nah, di sini penting sekali fair play dan bagaimana konsekuensi bila mana tidak ada fair play di dalam pertandingan. Pasti akan hancur. Ya, itu tadi adalah jawaban untuk membahas soal nomor 5. Mengapa fair play penting dalam sepak bola? Apa konsekuensi dari perilaku tidak sportif dalam pertandingan sepak bola? Nah, di dalam permainan sepak bola, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup hot, yang mana kalian memerlukan pemikiran tingkat tinggi untuk menjawab soal-soal. Dan soal-soal itu mungkin tidak ada di buku, tidak ada di buku cetak ya, atau materi-materi di sekolah. Tapi di sini kita eh, sandingkan dengan kejadian-kejadian yang konkret di dunia nyata, di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Nah, itulah soal HOTS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di soal HOTS yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.